Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Prasetya dengan NIM 1402123000049, kelas 6A Software Engineering dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi dengan judul Analisis Etika Keamanan Informasi, Implementasi Responsible Disclosure versus Eksploitasi Kerentanan Web dan API, yang diampu oleh Bapak Sigit Auliana, Sarjana Komputer, Magister Komputer, tahun akademik 2026. Pendahuluan, latar belakang, perkembangan teknologi informasi saat ini telah menempatkan aplikasi berbasis web dan application programming interface (API) sebagai tulang punggung utama dalam menggerakkan berbagai sektor krusial, mulai dari perbankan, pendidikan, hingga pemerintahan. Namun, tingginya ketergantungan pada sistem digital ini berbanding lurus dengan meningkatnya risiko keamanan. Dalam proses pengembangan, celah keamanan atau kerentanan seperti SQL injection, cross-site scripting (XSS), dan broken authentication seringkali tidak dapat menghindari sepenuhnya ketika celah kritis standar OWASP. Ini sangat penting. Ini sangat berbahaya karena dapat dieksploitasi oleh pihak luar dan mencuri data sensitif, merusak basis data, hingga mengambil alih kendali sistem secara penuh. Kondisi tersebut melahirkan ujian dan dilema etis yang fundamental bagi para praktisi IT saat menemukan suatu celah keamanan. Keputusan yang mereka ambil berada di persimpangan jalan antara menerapkan responsible disclosure, yaitu melaporkan celah secara privat kepada pemilik sistem demi perbaikan, seperti paradigma white hat hacker, atau melakukan eksploitasi demi keuntungan pribadi dan pengerusakan yang menjadi ciri khas black hat hacker. Disinilah mata kuliah etika dan profesi memegang peranan krusial. Keahlian teknis yang tinggi harus diimbangi dengan integritas moral agar praktisi IT mampu memberikan waktu penambahan grace period bagi institusi demi melindungi hak digital masyarakat sekaligus menjaga pilar dasar keamanan informasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana dampak celah keamanan SQL injection, XSS, dan broken authentication pada aplikasi web dan API? 2. Bagaimana perbandingan etika antara praktik responsible disclosure dengan tindakan eksploitasi celah keamanan? 3. Apakah batasan etis dan legalitas yang membedakan peran white hat hacker dengan black hat hacker? 4. Bagaimana analisis studi kasus dilema etis dan dampak eksploitasi kerentanan di industri? 5. Bagaimana peran hukum positif UU ITE dan standar industri dalam memfasilitasi pelaporan celah yang etis? Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan konsep dan bahaya dari celah keamanan SQL injection, XSS, dan broken authentication. 2. Menganalisis dilema etis penemuan celah antara prinsip responsible disclosure dan eksploitasi. 3. Mendeskripsikan perbedaan peran, motivasi, dan kode etik antara white hat dan black hat hacker. Mengulas studi kasus nyata terkait dampak kerugian akibat pelanggaran etika keamanan di industri. 5. Menjelaskan peran UU ITE dan program bug bounty sebagai payung hukum dan insentif bagi pelaporan celah cyber. Tinjauan kerentanan web dan API bagian 1. Mengenal permukaan serangan web dan API modern. Dalam arsitektur perangkat lunak modern, aplikasi web dan API berfungsi sebagai jembatan komunikasi utama antara pengguna klien dan basis data di bagian server. Pergeseran tren ke arah arsitektur microservice membuat pengguna API semakin masif. Hal ini juga memperluas permukaan serangan karena endpoint seringkali terekspos langsung ke publik. Kesalahan logika pengodean, konfigurasi arsitektur yang kurang tepat, serta minimnya validasi input pengguna dapat membuka 3 celah keamanan paling krisis menurut standar global OWASP, yaitu SQL injection, FQLI. Teknik serangan di mana peretas menyisipkan perintah basis data bahaya ke dalam kolom input atau parameter API untuk memanipulasi query relasional. Setelah ini muncul karena sistem mengeksekusi input mentah tanpa proses sanitasi atau query terparameterisasi. Dampaknya sangat menghancurkan karena dapat menembus autentikasi, mencuri data sensitif, hingga menghapus keseluruhan struktur basis data, sehingga merusak kerahasiaan dan integritas data. Tinjauan kerentanan web dan API bagian 2. Kerentanan berbahaya pada sisi klien dan autentikasi. Melanjutkan analisis kerentanan krisis menurut OWASP. 2 celah berikutnya berfokus pada manipulasi interaksi pengguna akhir dan kelemahan pengelolaan akses masuk sistem. Cross-site scripting (XSS). Berbeda dengan SQLI yang menargetkan pelatihan, XSS menjadikan peramban browser pengguna sebagai target utama dengan menyuntikkan skrip JavaScript berbahaya ke halaman web yang sah.
Celah ini terbagi karena muka web menampilkan data mentah dari API data proses encoding karakter khusus. Dampaknya meliputi pencurian cookie sesi, hashing, hijacking, membajakan akun, hingga pengalihan korban ke situs phishing. Broken authentication menunjuk pada kelemahan struktural pada mekanisme autentikasi dan manajemen sesi aplikasi atau API. Contohnya adalah pengelolaan token JWT JSON Web Token yang tidak standar, tidak adanya pembatasan dari permintaan rate limiting atau pengiriman kredensial tanpa enkripsi. Eksploitasi celah ini memungkinkan pihak luar memasukkan identitas digital dan mengambil alih akses penuh sistem privilege escalation. Etika penemuan celah keamanan. Kesimpangan etis responsible disclosure versus eksploitasi. Menemukan celah keamanan menempatkan seseorang pada sebuah kekuatan yang menuntut tanggung jawab moral besar. Pilihan tindakan setelah temuan tersebut membedakan secara tegas antara kontribusi profesional dan tindakan kriminal melalui dua pendekatan utama. Responsible disclosure mengungkapkan bertanggung jawab modal etis di mana penemu telah melaporkan kerentanan secara privat kepada vendor atau pemilik sistem. Prinsip utamanya meliputi penjaga kerahasiaan. Yang pertama, memberikan waktu penambahan grace period sekitar 30-90 hari. Kita melakukan publikasi terkoordinasi seperti nomor CVE setelah sistem aman. Tindakan ini selaras dengan prinsip utilitarianisme yang mengutamakan kemanfaatan publik. Tindakan eksploitasi kerentanan, tindakan memanfaatkan celah secara ilegal tanpa izin pemilik demi keuntungan sepihak, memanifestasikannya dapat berupa pencurian atau penjualan data di dark web, pemerasan finansial, hingga melakukan full disclosure secara egois, zero day exploit yang membahayakan sistem sebelum diperbaiki. Tindakan ini melanggar prinsip non-malefisensi, kewajiban untuk tidak merugikan orang lain, dan merusak kepercayaan digital masyarakat. Konsep keamanan informasi. Memahami karakteristik white hat dan black hat hacker, menemukan celah keamanan menempatkan seseorang pada sebuah kekuatan yang menurut tanggung jawab moral besar. Pilihan tindakan setelah menemukan tersebut membedakan secara tegas antara kontribusi profesional dan tindakan kriminal melalui dua pendekatan utama. White hat hacker prioritas etis profesional keamanan cyber yang menggunakan keahliannya untuk menemukan kelemahan dengan tujuan memperkuat pertahanan sistem. Mereka memiliki motivasi melindungi aset informasi dan privasi pengguna. Secara legalitas, mereka beroperasi di bawah payung hukum resmi, mematuhi kode etik profesi seperti ACM atau IEE, dan bekerja melalui izin tertulis seperti kontrak penetration testing atau program bug bounty. Black hat hacker prioritas jahat individu yang masuk ke dalam jaringan aplikasi web atau API secara ilegal tanpa otoritas maupun izin dari pemilik sistem. Motivasi utamanya adalah keuntungan finansial pribadi, sabotase, espionase, atau pemuasan ego. Metodenya agresif seperti menyebarkan ransomware dan menghapus akun jejak, serta tindakan murni dikategorikan sebagai kejahatan cybercrime karena melanggar hukum positif. Analisis studi kasus di industri. Dilema etis dan dampak eksploitasi nyata. Teori keamanan cyber seringkali berbenturan dengan realitas di industri perangkat lunak, di mana dilema etis tidak hanya dihadapi oleh penemu celah, tetapi juga oleh institusi pemilik sistem. Kasus pengabaian laporan, ignore disclosure, dilema tingkat tinggi muncul ketika seorang white hat hacker melaporkan celah SQL injection kritis secara privat, namun diabaikan oleh perusahaan. Dia peneliti melakukan full disclosure ke publik setelah batas waktu wajar demi masa perbaikan. Celah tersebut seketika menjadi eksploitasi zero day yang bisa dimanfaatkan oleh peretas jahat sebelum patch dirilis. Celah etis. Tindakan publikasi paksa setelah masa tenggang ini berada di wilayah abu-abu gaya raya, namun seringkali dibenarkan demi perlindungan ekosistem yang lebih besar sesuai prinsip utilitarianisme. Kasus pencurian kredensial, broken authentication, kasus nyata yang sering melanda industri e-commerce adalah kelalaian mengamankan sisi pengguna. Tapi broken authentication bertas black hat yang menemukan token sesi API tidak kadaluarsa akan langsung mengeksploitasinya untuk mengambil alih akun secara masif. Akun takeover, data sensitif mungkin dijual di dark web yang menimbulkan kerugian finansial, saksi denda, bertahan reputasi perusahaan digital seringan. Peran hukum positif dan standar industri. Memfasilitasi platform etis melalui kebijakan dan regulasi untuk menjembatani hubungan antara peneliti keamanan independen dan perusahaan. Dunia IT modern menerapkan instrumen hukum serta standar prosedur operasi baku. Vulnerability Disclosure Policy (VDP) berdasarkan standar internasional ISO IEC 29147 2018, perusahaan dianjurkan memiliki kebijakan penanganan celah keamanan yang jelas.
VDP yang baik memberikan status safe harbor atau jaminan perlindungan hukum bagi white hat hacker selama pelaksanaan etis mematuhi aturan main, tidak merusak data atau melakukan DOS. Perusahaan berkomitmen tidak menuntut mereka secara pidana. Program bug bounty industri modern menggunakan platform seperti HackerOne atau Bugcrowd untuk memberikan insentif finansial, imbalan uang, dan pengakuan hak of fame yang sah pada penemu celah. Hal ini berhasil menyelaraskan motivasi ekonomi dengan perlindungan publik sehingga menekan niat peretas untuk menjual temuan ke pasar gelap. Tinjauan hukum masif UU ITE di Indonesia, UU ITE secara tegas melarang eksploitasi dan akses ilegal dan berizin ke sistem orang lain seperti pasal 30. Oleh karena itu, etika profesi menekankan pentingnya rules of engagement, aturan perlibatan tertulis, agar aktivitas pengujian cyber tetap berada di koridor hukum dan terhindar dari sanksi pidana. Kesimpulan, berdasarkan seluruh analisis yang telah dibahas, terdapat beberapa kesimpulan penting mengenai etika keamanan informasi pada aplikasi web dan API. Pertama, dampak kerendahan nyata. Setelah kemampuan seperti SQL injection, EKS, dan broken authentication bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan ancaman besar yang dapat menentukan 3 pilar utama keamanan data: kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, dan ketersediaan availability. Kedua, dilema etis penemuan celah menemukan kerentanan selalu menuju dilema moral. Ini jalur responsible disclosure adalah wujud tindakan etis karena menemukan keamanan publik, sementara eksploitasi celah merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum cyber. Kompas moral sebagai pembeda. Beda sejati antara white hat hacker dan black hat hacker tidak terletak pada tingkat keahlian teknis mereka, melainkan pada aspek legalitas, motivasi, serta integritas moral yang dipegang dalam bertindak. Keempat, pentingnya sinergi dan kebijakan. Kebijakan seperti Vulnerability Disclosure Policy (VDP) dan program bug bounty secara krusial untuk menjamin perlindungan hukum safe harbor bagi peretas etis agar mereka dapat berkontribusi secara legal. Baik, sekian dari saya. Saya Adin Prasetya undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata atau penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.